Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budianto, guru kelas 5 SDN Saroka 1. Hai teman-teman, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang alat indera pada manusia. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menyebutkan pengertian alat indera manusia. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat menjelaskan macam-macam alat indera pada manusia. Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari alat indera pada manusia. Tahukah kamu apa itu alat indera pada manusia? Alat indera manusia adalah alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri 5 indera, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera pencium, indera pengecap, dan yang terakhir adalah indera peraba. Mari kita pelajari satu persatu tentang alat indera tersebut. Yang pertama adalah indera penglihatan. Indera penglihatan adalah mata. Mata salah satu alat indera dari makhluk hidup, khususnya manusia, yang berfungsi sebagai indera penglihat. Mata merupakan alat indera yang sangat kompleks. Apabila kita menyebutkan mata, maka yang terdapat dalam pikiran kita yang muncul ialah bola mata. Namun tetapi sebenarnya tidak hanya bola mata yang berperan supaya kita dapat melihat. Bulu mata, alis mata, serta kelopak mata juga berperan penting di dalam mendukung penglihatan tersebut. Mata adalah organ yang kerjanya itu terkait dengan cahaya, warna, serta benda yang dilihat. Dari bagian-bagian mata tersebut, di sini ada beberapa macam dan juga ada fungsinya. Yang pertama adalah koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid ini biasanya berwarna coklat kehitaman atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Selanjutnya adalah bagian mata retina. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Selanjutnya adalah otot siliaris. Apa itu otot siliaris? Otot-otot siliaris berfungsi untuk menyesuaikan bentuk lensa sehingga memfokuskan mata. Selanjutnya adalah iris. Iris ini berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya adalah lensa. Lensa mata berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Selanjutnya adalah pupil. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Selanjutnya adalah kornea. Kornea mata berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang terakhir adalah sklera. Sklera ini adalah bagian dinding putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Alat indera selanjutnya adalah indera pendengaran. Indera pendengaran ini adalah telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Namun, telinga memiliki batasan frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz.
Ada beberapa bagian-bagian telinga yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah saluran telinga. Saluran telinga berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Bagian satunya adalah bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah saluran eustasius. Saluran ini menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Selanjutnya adalah bagian tengah telinga. Bagian tengah telinga berfungsi adalah menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga bagian dalam. Gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang terakhir adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke saluran telinga. Indera selanjutnya adalah indera pembau, yaitu hidung. Hidung merupakan indera pembau di samping sebagai alat pernapasan. Di dalam hidung terdapat saraf pembau. Rangsang bau yang diterima hidung diteruskan ke otak. Ketidakmampuan indera pembau untuk mencium bau dinamakan anosmia. Penyebabnya anosmia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penyumbatan rongga hidung, misalnya akibat pilek dan penyakit polip. Yang kedua adalah gangguan pada saraf indera pembau. Bagian-bagian hidung yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah serabut saraf pembau. Saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Saraf pembau yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Selanjutnya adalah serabut saraf ke otak. Saraf ke otak berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Selanjutnya adalah bulu hidung. Bulu hidung atau silia ini merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mendapat sistem pernafasan kita. Selanjutnya adalah lendir. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus, atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut ingus. Ingus ini melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Makanya ketika kita sedang tidak enak badan, warna dan kepadatan mukus kita berubah. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu adalah tulang hidung. Tulang hidung berfungsi melindungi hidung dari benturan pada hidung dan berfungsi sebagai penyangga hidung. Indera selanjutnya adalah indera pengecap. Indera pengecap ini adalah lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Lidah memiliki beberapa fungsi lainnya, diantaranya membantu mengatur letak makanan serta saat kita mengunyah, membantu dalam berbicara, dan membantu saat menelan makanan. Bagian-bagian lidah, bintil-bintil disebut papila, adalah ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah. Yang pertama ini pahit, asam, asin, dan manis. Indera yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Tidak semua permukaan kulit merupakan alat peraba yang sama pekanya. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melipisi seluruh tubuh manusia. Berat kulit diperkirakan sekitar 7% dari berat tubuh total. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf
apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.